saat ini, saat yang cukup spesial untuk menyambut Hari Kanker Internasional tanggal 4 Februari. Grace, apa kabar Grace? Baik dokter. Pertama kali ketahuannya waktu itu gimana ceritanya Grace? Jadi waktu itu awal tahun 2020. Nah waktu itu bos saya kebetulan baru pulang dari Portugal. Kemudian itu kita sempat meeting bareng. Setelah dia pulang ke tempatnya, saya itu kayak punya gejala-gejala seperti corona gitu. Saya rasa kayaknya saya ada sesuatu yang ganjal gitu di badan saya. Dan akhirnya Halo sobatku, salam sehat, salam teduh untuk sembuh. Kembali dengan saya Jody Visnu, senang sekali menyapa Anda dalam program Bincang Asik Sobatku, persembahan dari Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Hari ini kita kedatangan seorang narasumber. Biasanya kalau Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru ini mau mengadakan podcast Bincang Asik Sobatku, narasumber kami biasanya adalah dokter, perawat, ahli gizi, dan lain-lain dari tim kesehatan Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Akan tetapi saat ini, saat yang cukup spesial untuk menyambut Hari Kanker Internasional tanggal 4 Februari. Dan edisi spesial kita kedatangan seorang tamu yang spesial. Beliau adalah Gracia Imelda Else Ubas yang kerap kita sapa dengan panggilan Grace. Apa kabar Grace? Baik dokter. Sehat? Sehat, puji Tuhan. Syukur sekali. Selamat datang di podcast kami, Bincang Asik Sobatku. Mungkin Grace bisa tolong perkenalan diri dulu kepada rekan-rekan sobatku, namanya lengkap, kemudian stay di mana dan aktivitasnya sekarang apa. Oke. Halo sobatku, perkenalkan nama saya Gracia Imelda Else Ubas, biasa dipanggil Grace atau Ica. Saat ini saya sudah stay di Jogja, saya asal dari Sulawesi, dan aktivitas saya saat ini adalah berwirausaha mandiri di bidang ekspor dan pendampingan desa wisata. Di bidang ekspor dan pendampingan desa wisata. Iya. Asalnya dari Sulawesi? Iya. Daerah mana tepatnya? Palu, Sulawesi Tengah, dokter. Palu, Sulawesi Tengah. Iya. Oke, sobatku, kita kedatangan seorang tamu dari Sulawesi Tengah yang sekarang ada di Yogyakarta. Dan kemudian akan sharing ya. Kita akan sharing beberapa saat ke depan ini. Sharing ini lebih istilahnya ya, lebih santai. Jadi kondisinya nanti Grace ada banyak sekali pertanyaan. Saya mendapatkan beberapa pertanyaan dari rekan-rekan yang ada di lapangan, dan pertanyaan ini dikumpulkan kemudian di-coding dan akan kita tanyakan kepada Grace. Tapi ini sebetulnya sharing lebih ke arah menyambut Hari Kanker Internasional tanggal 4 Februari. Seperti sobatku ketahui bahwa Grace ini sebetulnya seorang penyintas cancer, penyintas kanker, dan beliau ini juga cukup aktif dalam advokasi di media dan yang lain-lain. Bagaimana bisa survive sampai sekarang, bukan hanya survive dalam tanda kutip secara medis, secara kesehatan, tapi juga survive dari segi mental ya. Istilahnya bisa menghadapi sampai sekarang, bahagia dengan kondisi dalam arti kata tetap bisa bersyukur sampai sekarang, meskipun pernah merasa dalam titik-titik terendah dalam kehidupan. Oke, nah kita di sini mau mengelaborate sebetulnya Grace ini kanker apa yang sedang diderita dan sudah berapa lama? Silakan Grace. Oke, kalau saat ini saya lagi menderita kanker primary T-cell lymphoma non-Hodgkin atau biasa disebut NHL atau biasa awam di masyarakat kelenjar getah bening, kanker kelenjar getah bening. Seperti itu dokter. Sekarang sudah ada di stadium 4 dan sudah hampir 2 tahun tepatnya saya merasakan ini, dan saat ini saya udah kemoterapi ke-16 kali dan puji Tuhan masih bertahan sampai saat ini walaupun belum diradiasi, tapi saya berharap suatu saat nanti saya bisa diradiasi segera ya dokter. Dan ya. Pertama kali ketahuannya waktu itu gimana ceritanya? Jadi waktu itu awal tahun 2020, akhir 2019 lah gitu. Tapi baru mau ke rumah sakitnya 2020. Nah, awalnya itu Corona itu kan masih masuk ke Indonesia itu baru-baru ya. Nah, waktu itu bos saya kebetulan baru pulang dari Portugal. Kemudian itu kita sempat meeting bareng. Setelah dia pulang ke tempatnya, saya itu kayak punya gejala-gejala seperti corona gitu. Tapi sebelumnya itu saya udah merasakan memang gejala yang nggak biasa di tubuh saya gitu, seperti kayak ada pembengkakan di dada, batuk yang nggak berhenti-berhenti. Ditambah lagi pas musim corona itu saya sempat demam naik turun gitu. Jadi kalau capek sedikit itu langsung drop gitu kan dokter. Saya rasa kayaknya saya ada sesuatu yang ganjal gitu di badan saya. Dan akhirnya saya memutuskan kayak harus ke rumah sakit gitu periksa. Tapi waktu itu belum WFH, belum ada penerapan WFH ya, 2019 awal.
pas masuk 2020 itu udah WFH, sama bos saya disuruh ya udah kamu ini aja stay di rumah dulu, dan waktu itu malah stay di rumah itu makin parah gitu. Dan karena saya sadar kalau saya ada gen cancer dari nenek saya juga meninggal dengan penyakit yang sama, jadinya saya pikir screening tubuh itu penting ya. Saya cobalah meraba-raba tubuh saya waktu mandi gitu kan. Ternyata saya dapat benjolan gitu di leher saya sebelah kiri, dan itu ternyata bukan cuma 1, jadi ada 7 yang membengkak waktu itu. Tapi kata adik saya yang suster, saya konsultasi lagi, adik saya bilang kalau memang kamu flu, kan batuk nih sebelumnya, kalau flu emang kelenjarnya itu bakal bengkak kok Kak, jadi tenang aja. Tapi ternyata itu nggak turun-turun. Makanya saya langsung memutuskan kayaknya udah nggak bener, saya harus ke dokter saat itu. Ya udah, saya ketemu dokter dan 5 kali diganti dokter gitu waktu itu, karena sebelumnya dibilang TBC kelenjar, diagnosisnya macam-macam dan autoimun. Ada juga dokter yang bilang kayak gitu, tenang aja gitu, dikasih antibiotik nanti bengkaknya turun kok, tapi ternyata nggak turun-turun. Sampai akhirnya dokter Asdi waktu itu menyelamatkan saya. Dia kasih saya rujukan ke salah satu dokter onkologi terbaik gitu di Jogja. Dia cuma ngeliatin saya doang, terus tarik napas, diketuk-ketuk badan saya gitu, terus minggu depan kamu operasi. Langsung saat itu langsung operasi. Jadi saya itu sih, jadi langsung ini kenapa dok? Ini bahaya ya? Enggak, minggu depan operasi aja. Langsung biopsi gitu. Terus lihat hasil USG-nya dan lain-lain, dia udah perkirakan sih. Jadi waktu itu saya udah persiapin mental, kayak saya udah pikirannya emang ya karena nenek saya juga sempat menderita hal yang sama. Ini pasti hal yang sama nih. Jadi kayak gitu, udah persiapin diri sih waktu itu tepatnya. Tapi di awalnya emang sudah ada feeling ya? Udah ada feeling. Udah feeling waktu pas merasakan ada benjolan. Karena itu kan, karena aku pikir, aku juga riset juga kan, ini gejalanya kok nggak berhenti-berhenti, batuk saya kok nggak berhenti-berhenti gitu. Ternyata ya itu tadi bener. Dan akhirnya langsung datang ke rumah sakit, langsung di biopsi. Dan selama menunggu biopsi, apa yang dipikiran Grace pada saat itu? Waktu itu saya coba mempersiapkan diri kayak gitu, kayak amunisi saya itu harus pokoknya apapun yang terjadi gitu, udah siap gitu. Tapi ternyata nggak siap juga. Karena setelah tahu juga kan dari dokternya lagi udah lumayan sepuh ya, dia cuma bilang, dia langsung bilang ke kakak saya, waktu itu saya cuma berdua sama kakak saya, dia cuma bilang, ini dibiopsi segera, sebelum ke laboratorium dia udah bilang, harus persiapkan diri, ini berdasarkan pengalaman saya, ini ganas. Ya saya udah down di situ ya, saya langsung, ya ampun ini beneran. Ya udah, tapi harus mempersiapkan diri kan waktu itu. Akhirnya saya berdoa, cuman ya itu saja, berdoa sama Tuhan, Tuhan kalau memang ini jalannya saya bakal sama penyakitnya dengan nenek saya, Tuhan kasihkan saya jalan yang lebih mudah, karena nenek saya waktu itu belum sempat di kemoterapi dokter. Karena sudah sepuh, kan efek kemoterapi kan bahaya. Ini juga yang nggak kuat mungkin, jadi beliau meninggal gitu. Saya bilang saya masih kuat gitu, apapun treatment yang akan saya alami nanti, saya udah siap gitu, apapun gitu. Waktu itu saya udah persiapkan diri sih. Udah persiapkan diri, intinya dalam berserah. Iya, dalam berserah apapun. Dari pertama Grace dibilang start datang ke dokter yang pertama, sampai kemudian terdiagnos untuk kena cancer tadi, itu makan waktu berapa lama Grace? Berbulan-bulan. Ada berbulan-bulan, dan selama itu kan termasuk periode penantian ya, karena dirimu masih mencari apakah betul atau tidak dan segala macam ya, terus kemudian masih searching, istilahnya masih ada bargaining level dalam tubuh ya, antara yes or no. Kalau yes akan bagaimana, kemudian merasa bahwa nya bukan. Ya, kemudian tapi pada saat begitu dokter sudah menginformasikan seperti itu kan, pasti kan dirimu mempersiapkan diri. Kan? Tips and triknya bagaimana waktu pas pertama kali menunggu? Kayak waktu itu bener kata dokter ya, saya tuh virgin gitu, nggak mungkin kayaknya ini, nggak mungkin, kayak gitu. Tapi masih kayak kayak takut juga, ini kalau misalnya dia beneran, terus aku lama-lama malah tambah parah gitu kan. Akhirnya aku memberanikan diri, kayak gitu. Tipsnya ya, ya itu ya, karena kita kurang edukasi dulu soal cancer itu apa sih, dan aku juga taunya cancer itu akan mematikan gitu. Itu yang buat aku takut ke dokter. Karena apalagi lihat nenekku juga meninggal dengan kasus yang sama, kayak gitu, udah pastilah ini udah
mati lah, ujung-ujungnya udah mati. Jadinya aku edukasi diri aku lagi, aku baca-baca lagi gitu. Ternyata enggak kok, cancer itu masih banyak kok yang sembuh dengan cancer kayak gitu. Dan ternyata kalau deteksi dini itu lebih baik gitu. Deteksi dini cancer itu lebih, tingkat kehidupannya itu lebih tinggi lagi kan ya dok ya, survivor life-nya gitu. Jadinya aku pikir ya udah, kalau misalnya memang ini cancer, why not gitu loh. Aku langsung ke rumah sakit. Kalau dia baru stadium awal, bagus lah, aku bisa ditangani dengan segera. Kalaupun stadium akhir, ya aku juga dulu menolak gitu, jangan sampai stadium akhir deh. Dan waktu itu, dan waktu itu awalnya di stadium 2B, dan itu masih awal kan, dan aku masih dapat perawatan yang tepat sih menurut aku. Walaupun sekarang udah di stadium 4. Stadium. Nah Grace, waktu awal itu kita kalau seandainya kita melihat fotonya Grace dari sebelum kemudian kondisi sekarang, beliau cukup bangga, dalam arti kata bangganya itu adalah ya inilah aku. Dan saya yakin kecantikannya Grace itu bukan dari secara fisik keseluruhan, tapi emang dari hatinya beliau kita bisa lihat. Pertanyaannya Grace, waktu misalnya pasti kan efek samping dari kemoterapi kan nggak nyaman ya. Kemudian pada saat itu kan akan membayangkan bahwa kondisi badan saya nanti akan bagaimana, dan akhirnya kan juga terjadi juga sampai sekarang sudah dilakukan kemoterapi 16 kali tadi ya. Apa yang dirimu lihat pada saat Grace yang dulu dengan Grace yang sekarang? Iya. Perubahannya ke arah mana? Silakan. Kalau aku sih sekarang ini kayak lebih bersyukur dokter. Mungkin dulu aku kayak melihat aku itu kayak insecure ya. Padahal tubuh aku masih normal, badan aku masih normal, rambut aku masih normal, tapi aku masih punya insecurities itu dalam diri aku. Ternyata pas aku kehilangan rambut, wah lebih insecure lagi gitu. Dan aku malah lebih bersyukur, oh tuh ternyata aku tuh harus bersyukur. Waktu itu aku punya rambut, aku nggak bersyukur, kurang bersyukur. Sekarang aku nggak punya rambut, aku pengen punya rambut kayak dulu lagi, walaupun kriwil, keriting. Tapi nggak bisa lagi kan sekarang. Dan cara penerimaan diri aku untuk menerima aku yang sekarang itu perjalanannya panjang banget, apalagi aku yang bekerja di masyarakat, yang edukasi masyarakat, yang harus berdiri di depan umum. Dan itu orang-orang yang aku edukasi kan orang-orang yang nggak ngerti tentang cancer, orang-orang yang nggak ngerti tentang botak itu gimana, kamu kok harus cancer itu botak ya, itu badan itu kenapa, atau ada orang yang nggak tahu aku kena cancer, anak nakal ya, udah berani botakin rambut, kayak gitu. Dan aku nggak bisa jelasin ke orang-orang, hey aku kena cancer makanya aku botak gitu kan, nggak bisa gitu kan. Tapi aku mencoba kayak ya jalanin hidup secara normal aja, ya dengan kondisi aku yang sekarang, apalagi berat badan yang naik, itu tuh bener-bener perjuangan gitu. Apalagi orang cancer itu kan pikirannya dia bakal kurus, di kursi roda, lumpuh, dan udah pasti udah kering merontang gitu. Tapi aku berusaha gimana caranya agar badan aku tuh tetap tambun, harus tambun, tetap fit. Jadi supaya orang itu nggak menilai aku dengan orang yang sakit gitu. Karena kalau aku udah botak, alis udah nggak ada, udah muka udah pucat, aku menyemangatin orang yang aku kerja di bidangnya itu nggak ada gitu. Jadi aku menyemangati diri itu ya seperti itu. Menyemangati diri, dan harapannya adalah dengan kondisi yang positif atau aura positif yang Grace bisa berikan kepada masyarakat. Kalau sobatku sekalian bisa melihat bahwa kondisi Grace ini dalam kondisi yang merasa tidak nyaman awal-awal itu, tapi kemudian berusaha untuk survive dan sehingga bisa sampai sekarang. Gimana Grace dukungan dari keluarga dan teman-teman? Luar biasa. Itu aku nggak bisa bilang apa-apa ya. Itu dukungan orang-orang terdekat itu kekuatan aku banget dokter. Beneran, kalau misalnya aku bisa bilang ya, dulunya aku tuh pengen banget kayak hidup aku itu pengen buat mereka gitu. Karena aku liatin mereka lebih semangat gitu dari aku gitu. Kayak mama aku sampai pensiun dini, kakak aku sampai resign gitu untuk merawat aku waktu itu. Gila, saking mereka sayangnya gitu, mereka mengorbankan material gitu demi aku. Terus aku mau diam aja di bed gitu, kayak nggak merasakan kayak cuman meneratapi nasib jadi seorang pesakitan, kayak gitu, beban keluarga. Aku nggak mau kayak gitu. Dan aku lama menghilang dari
peradaban. Kalau bisa dibilang ya, iya aku bulan-bulan itu aku gak pernah posting apa-apa dan teman-teman aku tuh kampung mapan itu masih jalan guys, ya karena aku punya bisnis. Juga di desa wisata, teman aku bilang, desa wisata kamu masih jalan gak sih Grace? Mereka kan kok ini nggak pernah dipost lagi. Dan pada saat aku expose, aku ternyata kena cancer, makanya aku selama ini menghilang dan bisnis aku nggak jalan gitu. Dan mereka supportnya itu luar biasa dokter. Sampai saat ini makanan itu nggak pernah kering dari kulkas aku. Itu selalu dikirimin sama teman-teman. Mereka itu bilang, kamu butuh apa lagi? Uang kamu masih ada nggak buat berobat? Sampai se detail itu mereka perhatiin aku, dan aku ketemu orang-orang ini nggak yang intens banget gitu, tapi mereka perhatiannya luar biasa. Dan hal-hal kecil yang mereka kasih ke aku, perhatiannya itu buat aku kayak you really worthy to live. Kayak gitu, kayak aku memang bener-bener layak untuk hidup karena masih banyak orang yang sayang sama aku kayak gitu. Mereka cuma bilang, Grace, you are brave, you are strong. Hal-hal sekecil itu kalau mereka ucapin itu udah kayak amunisi berjuang aku kuat banget untuk gila, kamu mau 50 kali lagi kemoterapi, ayo, apa-apa. Jadi istilahnya, nah Grace, tapi kan tadi sempat dibilang bahwa tantangan kalau di masyarakat ya, ada masyarakat yang mungkin nggak tahu kondisinya dan lain-lain. Kalau tantangan yang lain yang mungkin Grace hadapi dalam kondisi sebagai seorang cancer survivor ini apa? Untuk hidup di masyarakat lah, untuk apapun itu? Iya, tadi itu benar, hidup di masyarakat ya. Apalagi masyarakat kan yang taunya itu cancer itu ya mati. Pasti nih orang ujung-ujungnya mati gitu. Apalagi aku di bisnis ya dokter. Aku presentasi untuk narik investor. Mereka tuh mesti mempertanyakan kayak gitu. Kayak aku bisa lihat gitu ya dokter. Kayak mereka ragu gitu. Emang aku bakal seolah-olah kayak berbicara kayak kamu itu masih yakin hidup berapa lama lagi sih? Kayak gitu. Aku mau investasi tapi mereka jadi takut gitu. Karena ya nanti karena masih dipertanyakan. Nanti setelah ini udah ada apa sih? Waris nggak sih kemana gitu. Jadi sampai dipertanyakan seperti itu, dan aku tuh merasa ya nggak apa-apa sih, mungkin mereka belum tahu dan itu apa ya, opini orang kan. Dan lebihnya lagi orang-orang yang di sekitar aku itu yang apa ya, mereka nggak tahu, mereka mungkin mencoba menyemangati tapi mereka nggak tahu ternyata membawa toxic positivity ke aku. Kayak contohnya mereka menceritakan, iya nih nenek aku meninggal kayak itu, almarhum adik aku, almarhum suami aku kankernya sama. Oh itu penyakit kamu kayak Olga ya? Itu penyakit kamu kayak Ria Irawan ya? Itu kan mirip ya? Kalau aku waktu itu nggak bisa menerima atau aku waktu itu lagi down, mungkin aku bakal mikir iya aku bakal mirip kayak mereka gitu. Aku bakal mati ujung-ujungnya nih. Tapi enggak gitu. Jadi tantangannya itu sih. Jadi aku coba lagi bilang ke mereka, enggak kok mbak, enggak kok mas, enggak kok tante, enggak kok om. Cancer itu bisa sembuh. Cancer itu banyak kok yang diekspos itu karena mereka artis, makanya mereka mati diekspos. Tapi banyak orang yang sembuh itu yang nggak kayak ekspos gitu. Dan itu sih yang aku coba bilang lagi ke mereka. Banyak kok yang sembuh, nggak mesti mati cancer itu. Harus tetap semangat istilahnya. Kalau tantangannya dengan pengobatannya guys, pasti kan ada efek sampingnya ya. Rasa nggak nyaman dan sebagainya. Kemudian gimana caranya you bisa menghadapi sampai sekarang itu, sebenarnya tantangannya apa sih kalau soalnya dalam terapeutik? Efek kemoterapi dokter tahu lah. Nah gimana nih? Mungkin sobatku bisa. Sobatku, iya. Jadi efek kemoterapi itu emang bener-bener buat, sebenarnya kemoterapi itu nggak sakit. Waktu saat kita diinjeksi itu nggak sakit, itu karena cuman kayak infus biasa. Tapi efek setelah itu berminggu-minggu itu kita itu bisa muntah, mual, itu nggak bisa makan sama sekali. Makanya aku bisa paham kalau ada cancer fighter yang mereka itu sampai kurus banget gitu. Karena emang itu nggak bisa dipaksain dokter. Mau makan itu tuh susah banget. Dan mau minum itu aja, itu kayak minum apa namanya, air aja itu langsung bisa muntah gitu. Badan sakit, nafas sesak, nggak bisa tidur malam, tulang-tulang sakit. Apalagi rambut yang rontok, ditambah lagi apa ya, penciuman nggak bisa baik, perasa apa sariawan kayak gitu. Ya itu efeknya itu yang bener-bener. Tapi aku punya satu trik nih. Nah, silakan. Trik aku tuh teman-teman, buat teman-teman yang akan atau yang sedang mengalami kemoterapi, itu jangan takut. Karena apapun efek yang kalian alami itu nggak bakal berlangsung secara lama. Gitu. Itu hanya beberapa minggu doang. Tapi aku tuh selalu bilang ke diri aku,
Grace kamu cukup seminggu. Jadi aku tuh punya self affirmation words. Setiap aku habis kemoterapi aku selalu bilang, enggak, ini cuma seminggu doang. Jadi aku selalu bilang ke teman-teman aku, rekan partner aku, bisnis aku, kasih aku waktu seminggu ya. Setelah seminggu aku datang kok. Setelah seminggu aku kerjain. Setelah seminggu aku kesana, kayak gitu. Dan itu beneran. Sampai detik ini aku masih lakuin itu. Dan itu cuma seminggu doang. Dan itu selalu aku kasih diri aku, seminggu ya Grace, cuma seminggu, harus seminggu doang. Nggak boleh lebih dari seminggu. Dan itu terjadi sampai sekarang. Makanya kalau orang bilang, kamu masih kerja kemana? Ke Banyumas, ke Purbalingga, kemana-mana. Ya itu karena aku bilang, iya, cuma seminggu doang ini, tenang aja. Habis itu aku masih kerja. It's all about the mindset. Ya, mindset yang ada di kepala kita ya. Jadi bahwa ini bukan berlangsung seterusnya, ini juga bukan penjara dan sebagainya. Kita nggak bisa kemana-mana karena takut harus kemo dan yang lain. Tapi membuat supaya kita tetap bisa kuat dan after itu kita akan kembali sehat lagi. Harapannya kan seperti itu ya. Tapi kalau masalah makan kemudian mual dan muntah, itu perjalanan selama seminggu itu gimana, Grace? Emang aku nggak makan. Jadi nggak makan? Nggak makan aku, tapi aku selalu sediain buah. Harus kepaksain, gitu. Jadi muntah, aku makan buah gitu. Aku suruh apapun yang aku pengen makan itu, aku suruh harus gitu. Walaupun itu bertentangan, kayak misalnya kamu nggak boleh makan mie. Nggak, aku mau pengen makan apapun itu. Yang penting bisa masuk gitu kan, yang bisa masuk dulu. Mau muntah gitu ya belakangan, habis muntah ya paling cuman muntah, kalau lapar ya udah makan lagi gitu kan. Buah itu penting banget, itu aku selalu sediain buah. Makanya setiap teman-teman aku, followers aku tuh mau kemoterapi, aku tuh cuman kasih tips ke mereka, sediain buah. Aku udah bilang wanti-wanti, buah itu harus, buah yang banyak air. Dan jangan berhenti, orang yang sehat aja nggak makan, lemah. Apalagi kita yang sakit. Jadi aku selalu bilang, apapun harus masuk ke badan kalian. Gitu. Luar biasa. Jadi ini memang untuk sobatku ini menarik sekali, dan juga untuk rekan-rekan yang ada di sini yang mengikuti podcast kami langsung dari studio. Setiap kali kalau seandainya saya melihat Grace sedang kemoterapi, itu dia seperti happy di tempat tidur gitu kan, terpasang infus gitu banyak kan. Makan. Tapi dia tetap akan makan, dia duduk di kasur karena banyak pasien ya di dalam kondisi Grace sedang kemoterapi mereka tiduran. Lalu mereka ada banyak yang mungkin belum siap ya. Jadi mereka dalam kemoterapi mereka membutuhkan support dan segala macam gitu kan. Tapi Grace di tempat tidur bisa sambil ketawa gitu kan, bisa duduk di tempat tidur sambil santai, entah buat main Instagram, TikTok. buat TikTok dan yang lain. Tapi that's the positive energy yang bisa kamu berikan kepada orang lain gitu kan. Saya jadi ngeliat nih orang nggak sakit sebetulnya itu, tapi memang butuh di kemo. Nah, tapi maksudnya betul-betul Anda bisa berdamai dengan diri sendiri kemudian menjalankan. Tapi berbicara tentang berdamai dengan diri sendiri, Grace, bagaimana Grace bisa sampai ke dalam tahap penerimaan sekarang? Itu nggak bagus banget ini, aku suka. Jadi aku pernah ikut terapi Sound Gray. Itu dia seorang psikiater juga dari luar. Dia itu selalu bilang gitu, kalau kita lagi dalam keadaan down banget, just close your eyes dan imagine itu kamu waktu kamu kecil gitu. Imagine seorang Grace yang kecil itu lari ke arah kamu, terus memeluk kamu gitu dan ngomong sesuatu gitu. Dan aku coba waktu itu. Aku down banget, dokter. Aku benar-benar depresi gitu ya. Dengan kondisi fisik aku yang benar-benar berubah, kemudian efek kemo yang parah banget kayak gitu. Aku bilang kalau aku bakal seperti ini terus, ini aku nggak bakalan jadi apa-apa kayak gitu. Grace, kamu itu belum pernah bahagia seumur hidup kamu gitu. I'm so sorry, but it's too emotional for me. But I know that. I said to me at the time when I get the therapy, I said, I'm so sorry. You never been happy before. So today, it's time you for happy. It's time for you to leave. Jadi aku bilang, I'm so sorry ya Grace. Kamu harus hidup. Karena selama ini kamu berjuang sendiri gitu. Kamu selama ini belum pernah gitu. Kamu belum dapat cita-cita kamu apa gitu. Masa kamu diam aja? Kamu harus berjuang untuk Grace. Jadi aku bilang, saat ini aku hidup, aku pengen hidup untuk Grace. Aku nggak pengen hidup buat keluarga aku. Aku nggak pengen hidup buat orang lain gitu. Aku pengen hidup untuk Grace. Kayak gitu. Time to live for Grace gitu. Time to live for Grace. Dan aku harus
kamu apa ya, aku bilang ke diri aku sendiri, jangan pernah nyerah ya, jangan pernah nyerah. Kalau kamu nyerah saat ini juga, tubuh kamu bakal recognize gitu, tubuh kamu bakal tahu kalau kamu itu nyerah. Dan gila, selama ini kamu udah pakai dia selama 26 tahun ya. 26 tahun kamu pakai dia dengan seenaknya, makan seenaknya, giliran dia butuh kamu, giliran dia mau sembuh gitu, dia pengen bahagia, kamu gak mau berjuang buat dia, buat sel-sel kamu. Jadi aku itu sih terapi itu yang aku ini. Jadi so it's about body and mind, ya, and soul, istilahnya kayak mindfulness yang betul-betul ini Grace berjalan sampai sekarang ya. Kalau seandainya ditanya, siapa orang yang paling berjasa terhadap kehidupan kamu sampai sekarang, bisa survive sampai sekarang? Itu yang pertama mamaku. Di sana. Kebetulan mama dari Grace juga hadir di sini di studio bersama dengan kita. Iya. Mamaku tuh bener-bener selalu apa ya, kayak setiap kali aku down gitu, tapi lihat dia yang semangat juga, buat aku juga ikut semangat. Ternyata mama juga kayak gitu, lihat aku yang semangat, mama juga semangat gitu. Dan kita berarti itu kita saling apa ya, saling terikat gitu ya. Jadi ngapain gitu, Grace, kamu mau apa ya, lemah-lemah gitu. Saat orang yang kamu sayang itu berjuang buat kamu gitu. Gitu. Nah, kalau seumpama ini kan istilahnya dia sudah melewati fase-fase di mana yang paling tidak nyaman pada saat di awal-awal cancer ya. Ini ada pertanyaan, bagaimana pesan untuk mereka yang sedang mencapai titik rendah dalam hidup? Pesan aku sih, kalian harus benar-benar semangat. Jangan sia-siain hidup, apalagi berpikir untuk mengakhiri hidup. Masih banyak orang di luar sana itu yang berjuang untuk hidup. Saat ini kalian punya hidup yang baik, kalian punya banyak berkat, kalian masih diberi nafas, kalian masih punya rambut yang cantik. Walaupun apa ya, walaupun kalian saat ini mengalami banyak masalah, tapi percayalah teman-teman, semua itu bakal bisa kalian lewati dan itu worth it banget. Dan apa ya, jangan pernah nyerah lah. Dan itu sih menurut aku. Jadi jangan menyerah sama hidup. Karena lihat aja, aku sekarang berjuang untuk hidup. Masa kalian udah punya hidup yang normal, yang indah gitu, kalian mau menyerah begitu aja dengan hidup itu? Dan percaya bahwa setiap masalah akan selalu ada solusi dan akan berakhir baik ya? Benar, ada ujungnya. Nggak ada, terowongan itu ada ujungnya. Ada ujungnya. Kalau belum nyampe, berarti belum sampai di ujung. Belum sampai di tujuan berarti. Jalan terus, ada dan jalan. Kalau kita percaya bahwa sesuatu akan indah pada akhirnya, kalau seandainya belum indah ya berarti belum berakhir. Setuju ya? Benar. Ya, jadi itu masih perjalanan yang panjang yang kita butuh support. Minta kekuatan aja dari Tuhan. Minta kekuatan dari Tuhan. Banyak berdoa dan juga berserah, dan akhirnya pada sisi akhirnya kita memang mesti bisa menerima, dan akhirnya ya sudah, jalani dengan bersyukur. Betul. Happy ya. Oke. Grace, pesan untuk mereka yang sedang dalam proses untuk penerimaan kondisi mereka saat ini. Sedang dalam proses untuk acceptance. Mungkin ada pesan buat mereka. Untuk orang yang kena cancer. Orang yang kena cancer? Ya. Ya, untuk kalian, kemoterapi itu memang aku tahu gitu, kayak pengobatan kemoterapi itu capek, pengobatan kanker itu capek, tapi ya itu tadi yang seperti dokter bilang ya, semua itu pasti ada akhirnya, semua itu pasti ada ujungnya. Dan kalau kita berjuang sampai saat ini, berjuanglah demi diri kalian, jangan demi orang lain. Sehingga kalau kalian berjuang untuk diri kalian itu, kalian bakal selalu berpikir kalau kalian itu memang layak untuk hidup dan berbahagia. Gitu. Saya ketemu dengan Grace di ruangan waktu itu, saya bilang, banyak orang bilang kalau mati itu gampang, tapi hidup itu susah. Benar. Dan penuh dengan perjuangan. Maka kita para dokter selalu dibilang bahwa kita akan menghargai setiap kehidupan mulai dari pembuahan. Maka para dokter pun akan merasa kecewa kalau sampai ada orang-orang yang merasa bahwa hidup ini tidak berharga dan ingin diakhiri, apapun itu ya. Tapi kalau saya melihat orang yang dengan kondisi yang berat tapi tetap bisa memperjuangkan untuk hidup, itu adalah tipikal contoh orang yang sangat menghargai kehidupan dan pada dasarnya memang layak untuk hidup dan layak untuk bahagia ya. Betul. Karena kebahagiaan itu hak setiap orang. Setuju? Benar. Dulu kita mungkin pikirnya kerja sampai buat diri kita stres gitu ya. Kita nggak mau, pokoknya happy itu dibelakangin. Happy itu nanti aja, nanti kita menuai. Padahal nggak ada yang tahu hidup itu sampai kapan.
nggak ada yang tahu besok kamu mati atau hidup gitu. Jadi hidup untuk hari ini, bahagia harus hari ini, nggak boleh nanti besok-besok. Kalau Mother Teresa pernah bilang, yesterday has passed. Kemarin kan sudah berlalu, tomorrow we never know. Besok kan kita nggak akan pernah tahu. We only have today, so let's begin. Okay. Ya, setuju ya? That's true. Kita hanya punya hari ini istilahnya, jadi mari kita melakukan. Nah kalau Kung Fu Panda ada istilahnya tuh. Kalau yesterday apa, kemudian tomorrow apa, dan kemudian today is a gift. So apa namanya, let's start to love one each other. True. Nah Grace, ini kan Hari Kanker Internasional akan diperingati pada tanggal 4 Februari. Sebagai seorang cancer survivor, sebagai orang yang sudah menjalani kemoterapi, sebagai orang yang pernah periksa ke dokter, ke rumah sakit, dan sebagai orang yang sudah pernah ketemu dengan orang-orang yang kondisi, pasti kan kalau lagi kemoterapi akan bertemu dengan yang lain ya, yang sudah bisa menerima, yang belum menerima, kemudian dengan perawatan ketemu dengan para suster perawat, bertemu dengan dokter dan sebagainya. Harapan Grace dalam Hari Kanker Internasional 4 Februari apa? Silakan. Oke. Jadi harapan aku sebagai cancer fighter ya, karena saat ini aku masih berjuang, belum survive. Dan harapan aku semoga pelayanan di rumah sakit, seluruh rumah sakit itu sama. Jadi pelayanan rumah sakit negeri harus sama dengan pelayanan rumah sakit swasta. Karena nggak menutup mata ya dokter. Kadang-kadang kita di rumah sakit negeri itu berbeda dengan pelayanannya dengan rumah sakit swasta kayak gitu. Dan kalau saya sebagai cancer fighter yang mentalnya lagi down, dilayani dengan orang yang arogan atau orang yang kurang baik gitu, itu benar-benar buat saya males untuk berobat. Saya tuh pernah ngalamin psikosomatis, datang ke rumah sakit itu di parkiran itu udah muntah-muntah. Iya. Dan waktu saya pindah ke rumah sakit, saya nggak muntah-muntah tuh. Ke rumah sakit saya kayak holiday, kayak yes, I will meet someone again, I will meet my friend again. Karena dokter sama susternya itu benar-benar kayak sahabat saya sendiri gitu. Ya kayak gitu sih. Jadi penting banget itu pelayanan, apalagi dengan orang yang sakit, bukan cuma cancer patient aja, orang dengan sakit apapun gitu. Kita nggak tahu permasalahan hidup dia itu apa. Pelayanan itu nomor 1 harus diutamakan. Kemudian yang kedua, semoga Indonesia kedepannya itu punya pengobatan kanker yang canggih seperti di luar negeri juga. Walaupun kita masih jauh banget, tapi harapan saya itu besar banget. Sehingga orang itu nggak perlu keluar negeri untuk berobat. Dan orang-orang yang orang-orang yang nggak mampu pun bisa merasakan gitu kan. Dan ya walaupun itu masih sangat berat. Dan yang terakhir, edukasi untuk cancer. Karena dokter, di ruang kemoterapi, dokter lihat sendiri, yang banyak itu adalah orang-orang muda. Dan itu dipertanyakan kenapa ya. Ya, bukan cuma orang tua, ya orang anak muda itu banyak banget, anak-anak itu banyak banget. Dan ini berarti harus ada edukasi di generasi-generasi muda, generasi lanjut pun tentang deteksi dini kanker. Karena deteksi dini kanker ketika kita sudah tahu kanker kita di stadium awal atau stadium akhir, tingkat misalnya kankernya di stadium awal, ya tingkat hidupnya berarti bisa tertolong lebih lama lagi ya dokter kan. Kayak gitu. Jadi harus ada sih deteksi dini gitu, dan harus dimudahkan sama pemerintah. Jadi harapannya ini juga didengar oleh pihak-pihak pemerintah dan yang lain-lain, sehingga tadi harapannya Grace yang sudah disampaikan dan sebagainya itu benar-benar bisa membukakan mata seluruh pihak ya, bukan hanya pihak yang tertentu, pihak rumah sakit dan juga pihak pemberi pelayanan medis, tapi juga harapannya juga dari pemerintah sendiri bisa melihat. Ya inilah sosok seorang cancer fighter yang sampai sekarang memang betul-betul terus berjuang dan membutuhkan banyak sekali support, bukan hanya dari support dari sisi medis, tapi dari sisi sosial, Grace ya. Iya. Sisi sosial, kemudian istilahnya butuh love, compassion dan yang lain-lainnya yang juga bisa jadi satu. Karena harapannya bukan hanya berobat saja, tetapi istilahnya tadi Grace bilang datang ke rumah sakit, tapi jadi kayak liburan gitu kan. Makan buah, duduk santai sambil ketawa-ketawa gitu. Saya sampai bingung sebenarnya pasiennya sakit atau enggak gitu. Tapi kayaknya dia bisa bukan happy karena sakit, tapi bisa menerima kondisi ya, di mana kondisi setiap kali mau ke rumah sakit mau ketemu dengan para suster, dan itu menjadi seperti dalam tanda kutip hiburan pada saat ke rumah sakit bisa dapat sesuatu yang baru. Benar. Dan harapan kita memang betul-betul supaya Grace ini juga bisa aktif mengadvokasi
advokasi siapapun itu, ya aktif dalam misalnya untuk cancer fighter dan yang lain-lain, kemudian aktif dalam lembaga atau mungkin aktif dalam LSM, karena Anda sebagai seorang yang bisa memberikan sisi positif itu kepada orang lain. Karena saya pribadi memang, ya saya jadi dokter sekitar 10 tahun, hampir 11 tahun, tetapi kalau melihat kondisi ini yang langsung kepada pasiennya itu menjadi sesuatu yang sangat berharga, dan saya sendiri juga banyak belajar. Secara jujur saya banyak belajar dari seorang Grace. Dan ini adalah mentor saya bukan hanya para guru, tapi pasien sendiri juga menjadi mentor, dan seluruh yang hadir di sini juga bisa banyak memetik yang terbaik dari Grace. Gitu Grace. Grace, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Terima kasih banyak buat dokter. mamanya Grace juga yang sudah ikut dalam podcast ini, ya mendampingi kita sampai akhir. Semoga nanti suatu saat kita bisa berdialog lagi dalam kondisi yang istilahnya materi-materi yang bisa kita angkat, sesuatu yang bisa kita berikan kepada sobatku, sehingga nanti para sobatku sendiri bisa mendapatkan edukasi maksimal dari Grace. Iya. Ya. Sekali lagi terima kasih Grace. Terima kasih banyak kesempatannya dokter. Sama-sama. Baik, sobatku sekalian, jangan lupa yang sudah mengikuti acara ini, yang sudah ikut podcast dari awal sampai akhir bersama dengan Grace, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Untuk Instagram Dr. Un Solo Baru, untuk YouTube Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru juga, dan mungkin bisa tuliskan di kolom komentar kira-kira materi podcast apa lagi yang bisa kami persembahkan untuk Anda semua, sobatku. Tetap jaga kesehatan supaya kita bisa terus berbagi dan memberikan energi positif kepada semua orang yang ada di lingkungan sekitar kita. Salam dari Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru, salam sehat dan juga salam teduh untuk sembuh.